Baiklah, selamat malam semuanya. Perkuliahan sistem basis data kali ini kita akan membahas tentang model data relasional. Perlu kita ketahui ya, untuk model data relasional ini kompetensi dasar yang akan kita capai adalah mengetahui dan memahami model data relasional. Untuk indikator keberhasilannya, mahasiswa mampu mengerti tentang model data relasional, istilah-istilah dalam model data relasional, jenis-jenis kunci relasional, serta aturan yang terdapat dalam model data relasional. Yang kedua, mengetahui keuntungan penggunaan model data relasional, bahasa yang digunakan, serta database manajemen sistem yang menggunakan model data relasional. Pengertian model data relasional ya. Model database relasional menggambarkan tentang hubungan logik antara data dengan merepresentasikannya ke dalam bentuk-bentuk relasi antar tabel. Tabel-tabel tersebut berupa tabel mendatar ya, atau merupakan flat file yang terdiri dari sejumlah baris sebagai record dan kolom sebagai field. Model data relasional ini bertujuan untuk mengorganisir data ke dalam koleksi tabel dua dimensi yang disebut dengan tabel. Sedangkan karakteristik model data relasional yang pertama adalah memiliki nilai tunggal atau single value dan bersifat atomik atau tidak dapat dipecah lagi. Semua entry atau elemen data pada kolom tertentu dalam relasi yang sama harus memiliki jenis dan ukuran yang sama. Lalu masing-masing atribut dalam relasi harus memiliki nama yang unik ya. Dalam satu relasi tidak terdapat dua baris yang identik. Nah, pengertian basis data relasional sendiri yaitu menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk memberikan gambaran sebuah berkas data. Contoh tabelnya, nah seperti ini nih, tabel relasional. Sini ada tabel mahasiswa ya, yang memiliki 3 atribut yaitu NPM, nama, dan alamat. Nah, NPM ini satu kolom ini yang dinamakan field. Begitu juga nama, ini adalah field ya. Begitu juga alamat, ini adalah field. Sedangkan record ada isinya. Nah, ini baris, satu baris ini berarti satu record gitu kan. Ada orang bilang record, ada orang bilang tuple ya. Nah, ini contoh tabel yang kedua ya, tabel mata kuliah. Sama seperti tadi. Ini juga contoh tabel yang ketiga, tabel nilai. Nah, keuntungan dari model data relasional yang pertama adalah bentuknya sederhana. Yang kedua, datanya sangat cepat diakses. Yang ketiga, mudah melakukan berbagai operasi data. Struktur datanya mudah dilakukan perubahan. Data direpresentasikan secara logik. User tidak membutuhkan bagaimana data disimpan. Selanjutnya, keuntungan dari model data relasional ini adalah data direpresentasikan secara logik ya, mudah untuk membentuk query yang kompleks dalam melakukan retrieve data. Mudah untuk mengimplementasikan integritas data, data lebih akurat, lalu mudah untuk membangun dan memodifikasi program aplikasi. Telah dikembangkan structure query language-nya atau SQL-nya.
Nah, jika ada keuntungan pasti ada kelemahannya ya kan. Nah, kelemahan dari model data relasional adalah yang pertama user harus familiar dengan relasi antar tabel. Yang kedua, kelompok informasi atau tabel yang berbeda harus dilakukan join atau digabungkan untuk melakukan retrieve data atau penemuan kembali data, pengambilan kembali data. Yang ketiga, user harus belajar bahasa SQL. Nah, ada beberapa istilah di dalam database relasional. Istilah yang pertama adalah relasi. Relasi ini adalah sebuah tabel ya. Jadi sebuah tabel, misalnya tabel mahasiswa, kata lainnya adalah relasi mahasiswa. Nah, tabel ini biasanya terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris, ya kan? Yang kedua adalah atribut. Atribut adalah nama lain dari kolom pada sebuah relasi atau tabel. Ada yang bilang atribut, ada yang bilang kolom, ada yang bilang field, itu sama ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya istilahnya tapel. Tapel ini merupakan kesatuan baris pada sebuah relasi. Sering juga disebut dengan record. Nah, itu tiga buah istilah-istilah dalam database relasional. Istilah selanjutnya adalah domain. Nah, domain ini adalah kumpulan nilai yang valid dan bersifat atomik. Sehingga sebagai suatu nilai untuk satu atau lebih atribut. Jadi domain ini nilai yang valid ya, bersifatnya atomik. Maksudnya kalau atomik itu tidak bisa dipecah lagi ya, sudah merupakan intinya dari sebagai suatu nilai untuk satu atau lebih atribut. Nah, yang selanjutnya adalah derajat atau degree. Nah, ini merupakan jumlah atribut dalam sebuah relasi. Ada berapa atribut dalam sebuah relasi gitu kan? Berarti kalau dalam sebuah tabel punya 3 field, berarti dia punya 3 derajat. Gitu. Ada lagi namanya cardinality. Nah, dalam sebuah relasi merupakan jumlah tupel yang terdapat dalam sebuah relasi. Nah, ini hubungannya nanti masuk ke diagram IR nih, entity relationship diagram. Masuk nih semuanya ya. Nah, kalau kita bicara teori seperti tadi, mungkin kita sulit mengilustrasikannya ya. Nah, ini adalah ilustrasi dari istilah-istilah di dalam database relasional. Yang pertama adalah relasi. Nah, relasi ini ya. Ini tabel supplier ini adalah sebagai relasi. Dengan kata lain, ini dibilang relasi supplier bisa, dibilang tabel supplier bisa, ya kan? Ini tabelnya, gitu kan? Nah, atributnya mana? Atributnya ini, kode supplier, nama supplier, alamat, ya kan? Nah, ini atribut. Nah, ini juga domain isinya nih, ya kan? Nah, ini baris itu tapelnya. Ya kan? Nah, kalau dari degree atau derajat ada berapa kolom di dalam relasi ini? Nah, itu menunjukkan derajat degree seperti itu. Ini relasinya bisa kita pahami ya. Nah, di dalam database relasional, ya kan, ada yang namanya relational key, kan? Nah, key ini adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data dalam tabel secara unik. Jika satu atribut dijadikan key, maka tidak boleh ada 2 atau lebih baris data dengan nilai yang sama untuk atribut tersebut. Ada 4 macam key ya. Di sini ada super key, candidate key, primary key, dan foreign key. Ini slide saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, ya. Kelihatan, Pak. Nah, yang pertama adalah super key. Ya kan? Super key ini satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tupel di dalam relasi.
Kita lihat nih. Super key. Yang kedua ada kandidat key. Nah, ini kandidat key merupakan kumpulan atribut minimal di dalam relasi yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel yang unik. Kandidat key. Ada lagi yang namanya primary key. Nah, kita akan banyak ketemu nih dengan bahasa ini nih. Primary key gitu ya kan. Nah, primary key adalah kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tuple secara unik dalam sebuah relasi. Nah, pemilihan primary key umumnya didasari oleh yang pertama, key tersebut lebih sering dijadikan sebagai acuan. Yang pertama. Yang kedua, key tersebut lebih ringkas. Yang ketiga, key tersebut bersifat unik. Nah, ini primary key, ya kan? Kita akan sering ketemu nih dengan primary key. Nah, yang keempat adalah foreign key atau kunci tamu. Yang tadi primary key atau kunci utama ya. Nah, primary key ini merupakan satu atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi. Tetapi pada relasi lain, atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Jadi dia bukan sebagai primary key, gitu kan? Nah, kunci tamu ditempatkan pada entitas anak dan sama dengan primary key induk direlasikan. Contoh, mahasiswa mengambil kode mata kuliah, ya, mengambil mata kuliah. Di sini ada atribut NIM dan kode mata kuliah, ya kan? Nah, pada tabel nilai ini, NIM adalah primary key-nya, sedangkan kode mata kuliah adalah foreign key-nya. Tapi di tabel yang lain, tabel mata kuliah, ya kan? Kode mata kuliah merupakan primary key-nya, gitu ya kan? Jadi kalau kita bahas di tabel nilai ini, ada dua sebetulnya ada dua tabel masternya, gitu ya kan? Ada dua tabel entitasnya. Yang pertama adalah tabel mahasiswa, isinya NIM dan nama mahasiswa. Yang kedua ada tabel mata kuliah, primary key-nya kode mata kuliah, lalu atribut selanjutnya adalah mata kuliah, gitu kan. Nah, karena dua tabel itu jadiin satu, jadi di dalam tabel transaksi yang namanya tabel nilai, gitu kan. Nah, maka di dalam tabel nilai, NIM yang menjadi primary key-nya, sedangkan foreign key adalah kode mata kuliah. Nah, seperti itu ya. Key selanjutnya adalah alternate key. Alternate key yaitu kandidat key yang tidak terpilih sebagai primary key. Ada lagi atribut deskriptif. Nah, ini merupakan atribut-atribut yang tidak menjadi atau merupakan anggota dari primary key. Oke, ilustrasi tentang key. Nah, seperti ini nih, ya kan? Ini kita lihat ada tabel relasi supplier ya, ada tabel supplier. Tabel supplier memiliki 3 atribut, yaitu kode supplier, nama supplier, dan alamat. Nah, kalau kita bilang kandidat key-nya yang mana? Kandidat key adalah ya semua atribut yang ada di tabel supplier. Semua atribut ini yang disebut dengan kandidat key, gitu kan? Nah, lalu mana primary key-nya? Primary key-nya biasanya di awal dia duduknya ya. Ada kode supplier, biasanya dia suka pakai nomor, pakai kode. Nah, itu ciri-ciri primary key, gitu kan. Nah, di dalam supplier di sini ada kode supplier. Kode supplier ini sebagai primary key. Nah, kan? Nah, lalu yang mana alternate key-nya? Alternate key-nya berarti sisa dari kandidat key, ya kan? Kandidat key yang terpilih sebagai primary key adalah kode supplier. Berarti nama supplier dan alamat ini sebagai alternate key, gitu kan? Ilustrasinya memudahkan kita untuk mengerti tentang istilah primary key, alternate key, kandidat key. Nah, kalau foreign key gimana, Pak? Nah, foreign key jika di sini ada satu tabel lagi yang merupakan primary key di tabel yang lain, gitu kan. Jadi kalau ada di tempat lain dia adalah
atribut tersebut primary key, lalu masuk ke tabel di sini dia tidak primary key, nah itu namanya foreign key. Berikutnya adalah relational integrity rule, aturan dari integritas relasional. Yang pertama adalah null. Null merupakan nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris tersebut. Jadi isinya kosong, kan? Yang kedua ada yang namanya entity integrity. Nah, ini tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Jadi ada nilainya. Nah, berikutnya adalah referential integrity. Nah, ini adalah satu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Itu referential integrity. Nah, bahasa yang dipakai pada basis data relasional biasanya menggunakan bahasa query, ya kan? Yang menunjukkan pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi dari database. Ya. Nah, bahasa pada basis data relasional ini terbagi menjadi dua, yaitu bahasa formal dan bahasa komersial. Nah, untuk bahasa formal, ya, merupakan bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Ya. Contohnya, simbol-simbol dari kalkulus relasional, lalu simbol-simbol dari aljabar relasional. Seperti itu. Nah, untuk bahasa kalkulus relasional, ini bahasa query non-prosedural, yang berarti bahasa query-nya nggak menunjukkan pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Nah, di dalam kalkulus relasional ini terbagi dua. Jadi, yang pertama adalah kalkulus relasional tuple, yang kedua adalah kalkulus relasional domain. Gitu ya. Nah, sedangkan di aljabar relasional, bahasa query-nya yang dipakai adalah prosedural, ya kan? Nah, pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Jadi dia punya satu prosedur. Aljabar relasional sendiri terdiri dari 6 operator. Menggunakan satu atau dua relasi sebagai input dan menghasilkan relasi baru sebagai hasil. Ya kan? Nah, berikut ke-6 operator tersebut adalah, yang pertama adalah select, yang kedua adalah project, yang ketiga adalah union, yang keempat adalah self difference, yang ketujuh adalah Cartesian product, yang kedelapan ada rename. Nah, untuk select ya digunakan untuk mendapatkan relasi baru sesuai kriteria yang sudah ditentukan. Select ini merupakan sebuah operasi untuk menyeleksi tapel-tapel yang memenuhi satu predikat. Nah, kita dapat menggunakan operator perbandingan ya. Di sini operator yang biasa dipakai adalah lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan atau tidak sama dengan pada predikat. Beberapa predikat dapat dikombinasikan menjadi predikat penjemuk dengan menggunakan penghubung ya. Penghubungnya dia pakai N atau pakai OR. Lambangnya seperti ini nih. Ada V terbalik sama OR atau V. Nah, sintak yang digunakan biasanya begitu tuh. S, ya kan, kurung buka, karakteristik, kurung tutup. Lalu ada kurung tabel apa yang mau diambil, gitu kan. Nah, berikut adalah implementasi pemakaian select dalam sebuah kasus. Di sini ada sebuah tabel nih, ya. Tabelnya relasi tabel. Atribut pertama adalah akun nomor, ada tipe, ada balance ya. Akun nomor berisi akun, tipe berarti di sini ada tipenya ya. Tipenya ada checking, ada saving ya. Sini ada balance berisi misalnya ada 8 juta, 6 juta, 8,5 juta.
Nah, kita kalau sebagai bahasa, kita memakai bahasa manusia, memberikan perintah pada database tersebut, misalnya dari operasi select tersebut, misalnya bahasanya seperti ini. Carilah semua entity account dengan tipe saving dan saldo lebih dari 4 juta, ya kan? Maka tabel hasil dari operator select tersebut adalah, ya kan? Nah, di simbol yang dipakai kita mau nggak mau kita pakai simbol dan atau tidak, ya kan? Jadi seperti ini nih. Select tipenya select di tipe ini ya. Di tipe ini dipilih yang tipenya saving, ya kan? Dan balance-nya lebih besar dari 4 juta, ya kan? Nah, ini dari akun ini tabel akun sebetulnya. Saya lupa nulis. Tabel akun gitu kan. Maka hasilnya adalah sebagai berikut tuh. Hasilnya adalah tabel akun nomornya keluar nih, tabelnya akun nomor berapa, tipenya saving, ya kan, balance-nya keluar 8.500.000. Nah, seperti itu implementasinya ya dalam pemakaiannya. Nah, yang kedua adalah operasi project. Ya, project simbolnya V gini ya. Operasi project adalah operasi unary yang mengirim relasi argumen dengan kolom-kolom tertentu. Karena relasi adalah himpunan, maka baris-baris duplikasi dihilangkan. Nah, operasi ini digunakan untuk memilih kolom atau atribut tabel tertentu dari sebuah sintak. Nah, operasi project ini digunakan untuk mendapatkan relasi baru yang tidak duplikat pada atribut yang sudah ditentukan. Sintak yang digunakan dalam operasi proyek ini adalah sebagai berikut. Sini project kolom 1 sampai kolom tertentu nih dalam sebuah tabel apa gitu ya kan. Nah, seperti itu. Kita lihat implementasinya ya. Nah, pada operasi algebra, ya kan, operasi relasional project ini, dia maunya cari ini di dalam kolomnya ada jenis kelamin dan jurusan gitu kan. Jadi kalau P dalam kurung jenis kelamin, jurusan, tutup, menghasilkan relasi. Nah, misalnya dari sebuah relasi tabel relasi mahasiswa ya, di relasi mahasiswa ini ada keterangan mempunyai atribut NIM, nama, jenis kelamin, jurusan gitu kan. Maka hasilnya lihat kan di sini jenis kelamin sama jurusan. Maka dari proyek ini berarti hasilnya adalah sebuah tabel. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, operasi selanjutnya adalah union atau gabungan ya. Nah, union ini berfungsi untuk menggabungkan dua buah relasi sehingga menghasilkan relasi baru. Hasil penggabungan tidak ada duplikat, ini kan hasil tidak duplikat. Union adalah operasi untuk menghasilkan gabungan tabel dengan syarat kedua tabel memiliki atribut yang sama, ya kan? Yaitu domain atribut ke I masing-masing tabel harus sama. Nah, sintaknya sebagai berikut. R jika ini ada dua tabel ceritanya ya, dua relasi R dan S gitu kan. Jadi kalau relasi R kita gabungkan dengan relasi S, maka sama dengan dalam kurung kurawal terbuka adalah X ya, di mana X merupakan elemen R atau X merupakan elemen S gitu kan. Nah, operasi ini dapat dilaksanakan apabila relasi R dan S mempunyai atribut yang sama sehingga jumlah komponennya sama gitu kan. Kalau atributnya beda dia nggak bisa dijumlah. Jadi kalau atributnya ada 2, jadi kolom R atributnya 2, S atributnya 2. Nama atributnya pun harus sama baru bisa digabung. Nah, contohnya seperti ini ya. Di sini ada tabel M1 mahasiswa 1, ada tabel M2 atau mahasiswa 2 gitu kan. Nah, pada operasi algebra di mana M1 digabung atau union dengan M2, maka hasilnya adalah
muncul tabel mahasiswa M1 plus M2 gitu kan. Isinya ya dari tabel mahasiswa ini record mahasiswa M1 dan record mahasiswa M2 digabung. Seperti ini hasilnya. Nah, itu untuk operasi yang union atau gabungan. Nah, selanjutnya ada yang namanya set different. Set different ini simbolnya minus. Berfungsi untuk menghasilkan perbedaan antar dua relasi. Set different ini adalah operasi untuk mendapatkan tabel pada satu relasi, tapi tidak ada pada relasi yang lain. Selisihnya berarti yang ada satu relasi, tapi tidak ada pada relasi yang lain. Dalam operasi set different ini adalah sebagai berikut. Kalau tadi R digabung dengan S, maka ini adalah R minus S. Jadi sama dengan kurung kurau terbuka X, di mana X adalah elemen dari R. Dan X bukan elemen dari S, ya kan? Nah, operasi ini dapat dilaksanakan apabila R dan S mempunyai atribut yang tidak sama yang akan ditampilkan. Artinya, adalah atribut R yang tidak ada di S akan ditampilkan. Sedangkan atribut yang sama tidak ditampilkan. Nah, implementasinya seperti itu, ya kan? Seperti ini nih. Sini ada tabel mahasiswa M1, tabel mahasiswa M2, ya kan? Maka yang ditampilkan adalah mahasiswa yang ada di M1, tapi tidak ada di M2. Operasi ini dapat dilaksanakan apabila R dan S memiliki atau mempunyai atribut yang sama. Atribut berarti dia punya field-nya harus sama, ya kan? Tetapi record-nya tidak sama. Artinya, record atribut R yang tidak ada di S akan ditampilkan, sedangkan record atribut yang sama tidak ditampilkan. Nah, seperti itu ya. Kita lihat nih hasilnya nih, benar ya. Nah, ini contoh set difference, simbolnya min. Pada operasi algebra, M1 min M2, maka menghasilkan hasil ini. Jadi tabel mahasiswa 1 dan tabel mahasiswa 2 mempunyai atribut yang sama, yaitu atributnya adalah NIM, nama jurusan. NIM, nama jurusan. Nah, tapi recordnya berbeda. Record M1 dan record M2 beda. Record M1 sini ada Budi, Dani, Evi, dan Dewi. Sedangkan record M2 ada Dedi, Beni, Dewi, gitu kan. Nah, dari hasil yang tadi adalah M1 dikurang M2. Nah, maka yang ada di M1 dan tidak ada di M2 adalah Budi, Dani, dan Evi, ya kan. Dewi ada nih, sama. Nah, Dedi dan Beni, dia bukan itu yang diminta. Yang diminta adalah record ini dikurangi record ini, yang mana yang ada, gitu, ya kan. Maka hasilnya adalah recordnya Budi, Deni, dan Evi. Nah, itu ya. Cukup jelas ya, saya rasa ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya Cartesian product. Nah, ini adalah operasi untuk menghasilkan tabel hasil perkalian Cartesian. Digunakan untuk menggabungkan dua relasi pada atribut yang berbeda. Sintaknya sebagai berikut. R kali S sama dengan di mana X, Y adalah ya, X merupakan elemen R dan Y merupakan elemen S. Ya kan? Operasi Cartesian product memungkinkan kita mengkombinasikan informasi beberapa relasi. Operasi ini adalah operasi biner. Sebagaimana telah dinyatakan bahwa relasi adalah subset hasil Cartesian product dan himpunan domain relasi-relasi tersebut. Nah, kita harus memilih atribut-atribut untuk relasi yang dihasilkan dari Cartesian product. Coba kita lihat contohnya. Nah, ini. Nah, di sini ada tabel mahasiswa 1 dan mahasiswa 2. Mahasiswa 1 tabel NIM nama jurusan, mahasiswa M2 kelas dan jurusan. Maka kalau operasi algebranya M1 kali M2, maka akan menghasilkan satu tabel yang terdiri dari NIM, nama, jurusan, kelas, jurusan. Seperti itu ya. Jadi penggabungan dua tabel. Selanjutnya adalah rename. Ya kan? Rename ini berfungsi untuk mengubah nama relasi
menjadi nama yang baru. Nama sebuah relasi. Rename simbolnya seperti ini nih, seperti huruf P ya. Adalah operasi untuk menyalin tabel lama ke dalam tabel yang baru. Nah, kan? Sintak yang digunakan dalam operasi rename ini adalah sebagai berikut. P, nama tabel yang baru ya. P, nama tabel yang baru, lalu diganti ke tabel yang A. Nama tabel yang baru diganti dari nama tabel baru. Nah, ini sebagai pengganti dari tabel yang lama. Jadi P X1 ya kan, dalam kurung R1 gitu kan. Jadi X1 ini sebagai nama relasi atau nama tabel yang baru dari tabel si R1 ini. Makanya sama dengan X1 gitu ya. Gampang ya, ini misalnya tabel mahasiswa M3 gitu kan sebagai penggantinya dari tabel mahasiswa M1. Jadi hasilnya kalau kita bikin masukkan perintah sintak seperti ini, maka hasilnya adalah tabel yang baru. Ada lagi operasi selanjutnya adalah set intersection, ya kan simbolnya seperti ini nih, U terbalik ya. Set intersection termasuk ke dalam operator tambahan. Nah, karena operator ini dapat diderifikasi dari operator dasar seperti berikut. Jadi A set intersection B sama dengan A minus dalam kurung A min B, atau A intersection B sama dengan B minus dalam kurung B min A. Nah, operasi ini merupakan operasi binary yang digunakan untuk membentuk sebuah relasi baru dengan tupel yang berasal dari kedua relasi yang dihubungkan. Ada contohnya nggak nih? Ini juga nggak ada contohnya. Itu seperti itu ya, set intersection. Selanjutnya ada yang namanya theta join atau equijoin. Nah, theta join dan equijoin adalah operasi untuk menggabungkan operasi selection dan Cartesian product dengan suatu kriteria. Ada lagi outer join. Nah, outer join ini adalah operasi untuk menggabungkan operation selection dan Cartesian product dengan suatu kriteria pada kolom yang sama. Nah, nanti untuk yang join ini kita masuk di pembahasan tentang SQL ya. Di pembahasan tentang SQL kita akan membahas tentang join. Selanjutnya ada yang namanya operasional division atau pembagian ya. Division ini operasi yang banyak digunakan dalam query yang mencakup frase ya. Frasenya setiap atau untuk semua gitu. Setiap atau untuk semua. Operasi ini juga merupakan pembagian atas tapel-tapel dari dua relasi. Selanjutnya adalah bahasa komersial. Tadi bahasa aljabar, sekarang bahasa komersial. Bahasa komersial merupakan bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer ya, menjadi satu program aplikasi agar pemakai lebih mudah dalam penggunaannya, user friendly. Nah, ini adalah bahasa komersial ya, ada 3 nih. Ada QL ya. QL ini berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Ada lagi QBE ya. QB ini berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Ada lagi yang SQL nih. Nah, nanti yang pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas nanti tentang SQL ini ya. SQL ini berbasis bahasa kalkulus relasional dan aljabar relasional campuran. Nah, ini contoh-contoh basis data relasional yang digunakan berikut database management systemnya ya, DBMS-nya, softwarenya. Nah, ini ada DB2. DB2 ini dipakai diproduksi ya oleh IBM ya, diciptakan oleh IBM. Ada Oracle, ini Oracle yang membuat. Ada Sybase, Sybase PowerSoft ya. Ada Informic
Informix, ada Microsoft Access. Nah, ini di-develop oleh Microsoft seperti itu ya. Oke, materinya udah habis. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak ya? Pak, ada prakteknya nggak ntar, Pak? Ada, saya rencana praktek setelah pertemuan keberapa ya, mungkin ke-11 atau ke-12 gitu kan. Udah pernah install software SAMPP belum ya? Sudah, Pak, sudah. Udah ya? Ya. Kalau yang Udah ya? Oh ya, kenapa? Yang selama ini udah ada install, Pak, yang ikut kelas lab. Iya, pertemuan selanjutnya saya masuk ke implementasi database nih. Yang pertemuan terakhir masuk ke itu pembuatan aplikasi sederhana. Jadi ada aplikasi sederhana masuk ke database-nya, gitu kan. Rencananya maksudnya seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, masih.